Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Wallaili idza yaghsha. Demi malam apabila menutupi cahaya siang, yaitu menutupi dengan kegelapannya, menutupi apa saja yang ada di antara langit dan bumi. Wan nahari idza tajalla. Demi siang apabila terang benderang, yaitu muncul dan tampak dengan jelas. Dan kata idza di dua ayat ini hanyalah sebagai dzarf. Amil di dalamnya adalah fi'il qasam. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Kata ma di sini bisa berarti man atau ma masdariyah. Adapun laki-laki dan perempuan di sini adalah bermakna Adam dan Hawa, dan atau setiap lelaki dan perempuan. Juga setiap banci muskil yang menurut kita lelaki atau perempuan menurut Allah, sehingga orang yang bersumpah untuk tidak berbicara dengan orang lelaki atau perempuan, ia melanggar sumpah jika ia berbicara dengan seorang banci. Inna sa'yakum lasyatta. Sungguh usahamu atau amal perbuatan kalian memang beraneka macam, yaitu berbeda-beda, sehingga ada yang melakukan amalan ketaatan untuk surga, dan ada pula yang melakukan kemaksiatan untuk neraka. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. Maka barang siapa memberikan hak Allah dalam harta dan bertakwa, yaitu bertakwa kepada Allah, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. dan membenarkan al-husna, artinya adalah yaitu membenarkan kalimat la ilaha illallah. Al-husna diartikan sebagai kalimat la ilaha illallah, yang mana terdapat di dua tempat, ayat ke-6 dan ayat ke-9. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan atau kebahagiaan, yaitu surga. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى. Dan adapun orang yang kikir terhadap hak Allah dan merasa dirinya cukup, yaitu tidak memerlukan balasannya, وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. serta mendustakan al-husna, yaitu mendustakan kalimat la ilaha illallah, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. maka akan kami mudahkan baginya, yaitu memudahkan untuk mempersiapkan untuknya jalan menuju kesukaran atau kesengsaraan untuk masuk ke neraka. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. Dan hartanya tidaklah bermanfaat baginya apabila dia telah binasa, yaitu di dalam neraka. Kata ma di situ adalah manafiyah. Inna alaina lalhuda. Sesungguhnya kamilah yang memberi petunjuk untuk menjelaskan mana jalan kebenaran dan mana jalan kesesatan, agar perintah kami untuk menempuh jalan pertama, yaitu jalan kebenaran, ia lakukan, dan jalan kedua, yaitu jalan kesesatan, yang kami larang agar dijauhi. Wa inna lana lal-akhirata wal-ula. Dan sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia itu. Maka siapa mencari keduanya dari selain kami, ia adalah orang yang keliru.
فأنذرتكم نارا تلظى Maka aku memperingatkan kamu, yaitu menakut-nakuti kalian, wahai penduduk Makkah, dengan neraka yang menyala-nyala. Kata taladho, salah satu taknya dibuang pada lafadz aslinya. Qiraah lain menyebut tak yang dibuang ini, yaitu tataladho, artinya menyala-nyala. لا يصلاها إلا الأشقى Yang hanya dimasuki oleh orang yang paling celaka. Kata ashko, yaitu orang yang paling celaka di sini, maknanya adalah syaqi, yaitu orang celaka. الذي كذب وتولى Yang mendustakan Nabi SAW dan yang berpaling dari iman. Pembatasan ini ditakwilkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 48 yang berbunyi, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, dan Dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Dengan demikian, yang dimaksud masuk neraka di sini adalah untuk selama-lamanya. وسيجنبها الأتقى Dan akan dijauhkan dari neraka orang yang paling bertakwa. Al-Atqa, orang yang paling bertakwa di sini, maknanya adalah at-taqi, yaitu orang yang bertakwa. الذي يؤتي ماله يتزكى Yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya, yaitu untuk membersihkan diri dengan harta itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengeluarkannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena pamer ataupun demi reputasi, sehingga ia menjadi orang bersih di sisi Allah. Ayat ini turun berkaitan dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika membeli Bilal bin Rabah yang sedang disiksa karena keimanannya. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu memerdekakannya. Melihat hal itu, orang-orang kafir berkata, "Iya, Abu Bakar melakukan hal itu semata karena ingin membalas jasa Bilal." Akhirnya turunlah ayat ini. وما لأحد عنده من نعمة تجزى Dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat padanya yang harus dibalasnya, إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى tetapi dia melakukan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi, yaitu mencari pahala Allah. ولسوف يرضى Dan niscaya kelak dia akan mendapat kesenangan yang sempurna karena pahala di surga yang diberikan kepadanya. Ayat ini juga berlaku bagi siapa saja yang melakukan amalan seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, sehingga ia akan dijauhkan dari neraka dan diberi pahala.